rekan-rekan menyaners yang saya cintai. Tak terasa 1 minggu cepat sekali ya kita bertemu kembali. Moga-moga malam ini jaringan bagus. Nah, ini Mas Nogo, Mas Rahadian sudah masuk. Kita tunggu Mas Agung. Masih belum muncul Mas Agung. Oke. Harap bersabar dulu ya. Mas Agung, nah ini Mas Agung udah ada ini. Mas Doni, Megananda, selamat bergabung. Terima kasih. Kita tunggu. Halo Pak Iwan. Pak. Halo Mas Agung. Ya, Wah, wah ini belakang ini seperti batik sama pecot. Ini saya juga mau invite narasumber kita, Mas Agung. Sorry, narator kita. Ini sebentar. Nah, Mbak Nini juga udah gabung. Nah, ini pas ya sekarang ya. Tadi pas Mas. Ini. Udah Mas. Ya. Tunggu dulu Mas. Nah, ini sekarang. sudah gabung. Waduh, ini generasi pre-Z ini. Luar biasa. Nah, udah, pas. Ini yang namanya Sondang yang mana nih? Raja Sondang Bintang Sabungan Sihaluhu. Wah, keren sekali. Ini umur berapa ini? Luar biasa ini. Satu lagi Aima ya. Aima. Iya. Malam, salam menyan Aima. Coba tes suaranya. Coba kedengeran nggak suaranya? Coba. Halo? Halo. Halo? Ya. Halo. Ya, kedengeran. Cuman agak kecil. Oke, Mas Agung. Ini sebelum dimulai Mas Agung. Ini saya pakai abang Betawi karena kemarin 22 Juni itu rupanya ulang tahun Jakarta, Mas. Ke-494. Ya, 400. Tahun 1527 di mana di mana Fatahillah mengusir Portugal. Tapi itu versi sejarah ya ini ya, dan versi menyan. Oke, dan bukan suatu kebetulan Mas Agung, nanti malam jam 2 itu Portugal lawan Perancis. Nah, mungkin ada hubungannya juga ini. Mas saya sih nggak suka bola, itu nggak ngerti, Pak. Oh ya, ini sambil nunggu rekan-rekan yang penggila bola ini. Nah, namun Mas Agung, rupanya ini ada banyak tanggal penting. Jadi tanggal 21 Juni itu Mas, ternyata ulang tahunnya Presiden kita, Bapak Jokowi yang ke-60. Nah, makanya kita ucapkan selamat ulang tahun Pak Presiden. Semoga Pak Presiden nonton acara Instagram Live Atlantis. Nah, suatu saat siapa tahu nyampe nanti. Oke, terima kasih. Ini saya mau mengomentari Mas. Jadi teman-teman ini yang baru tahu, baru join itu sudah biasa mengucapkan salam menyaners gitu. Rupanya ini setelah 1 tahun nih kita mengucapkan menyanti jadi fasih ya rupanya. Ini saya mau tanya Mas Agung, ini backgroundnya kok agak lain, ini apa Mas? Seperti batik, terus ada pecut, ini ada makna ini Mas? Ada. Ini batik ini kan buatannya Mbak Vicky yang waktu itu pernah jadi narator juga kan di kita. Setelah Syahira ya kalau nggak salah, setelah Syahira. Oke. Yeah. Ini batiknya beliau. Dia menggambarkan Atlantis untuk versi beliau. Lumayan bagus, saya jadikan background sekali. Kan bagus Pak. Gitu. Ini keren banget Mas. Jadi seperti kayak kota futuristik tapi seperti kayak bambu gitu. Ininya kayak bambu, pohon bambu. Ini boleh pesan Mas saya Mas. Nanti saya juga pakai itu biar kita kembaran Mas. Pesan maksudnya saya mau pengen beli batiknya gitu. Loh, itu nanti kok seperti ada keris itu apa Mas? Loh, yang kok bisa hilang? Tadi di situ ada seperti kayak gagang keris. Ada. Wah ini enggak ada Pak. Ada tadi di bawah.
Ada, Nggak nanti ada. saya Tuh, play. tangan saya kosong. Nah, itu salah, Dan ini salah kamera mungkin, Pak. nanti saya play lagi pasti ada. Oke, Mas Agung, ini saya mau intip open mic. Nih, sebentar. Nah, ini saya lihat intip sedikit nih. Rupanya Mas Agung produktif sekali. Ini 10 jam yang lalu. Ini apakah benar bulan berotasi? Satu lagi tidak ada udara di angkasa. Wah, ini insting. Ini masih terus, Mas Seminggu ya? tiga sekarang, Pak. Masih, seminggu Oh, tiga. seminggu tiga. Nanti malah kapan-kapan saya pengen Pak Marius ikut di situ ya. Ikut ngobrol di Oh, situ boleh. ya. Boleh, boleh, boleh. Ya, oke. Boleh. Siap. Ya, Nanti kita janjian ya, Pak ya. Untuk supaya oke, open mic boleh. lebih lucu dan gabung bersama Atlantis. Oke. Oke, Mas Agung. Mas Agung, ini kita mulai saja karena sebetulnya ini ada beberapa video, tapi nanti kita mau undang rekan kita di Melbourne ya, Raffi Rizkullah. Tapi di belakang aja, karena nanti saya harus remove ini Gen Z ini. Nah, ini kita mulai saja dulu. Nanti di akhir acara baru baru Oke. kita Ya. ada beberapa pertanyaan. Oke, rekan-rekan menyaners, sebelumnya ini jadi saya masukkan Clubhouse. Mungkin rekan-rekan yang belum familiar Clubhouse itu ini saya masukkan ini di sini. Jadi ini suaranya saya relay biar kalau ada yang pengguna Clubhouse bisa juga ikut mendengarkan. Nah, ini merupakan serial terusan ya. Jadi 55, 56 ini rangkaian. Jadi rekan-rekan yang baru join harap mengikuti serial-serial sebelumnya supaya nyambung. Oke, saya manggilnya gimana ini? Sondang ya? Raja Sondang, halo? Kita mulai slide pertama. Halo, mulai, silakan. Angin adalah salah satu kekuatan alam yang bisa digunakan manusia. Dan kekuatan alam ini kalau bisa dimanfaatkan akan membuat kehidupan menjadi lebih indah. Ya. Ya. Jadi mulai episode Oke. ini Mas Agung habis dibaca ditutup itunya supaya nanti Panjangnya. pergantian ke Mas Agungnya jelas ya. Silakan Mas. Oh ya. Oke. Ya, saya kira cukup jelas Pak ya. Ini nggak sah kita ngomong secara yang di luar nalar ya, yang dalam kondisi nalar normal aja kan angin minimal bisa dirubah menjadi tenaga listrik kan Pak, gitu. Kalau menggunakan kincir. Ya, walaupun kita nggak tahu gimana yang digunakan, malah kebanyakan malah yang bukan yang free energy seperti itu ya nggak ngerti ya. Tapi paling tidak ini bisa digunakan seperti itu. Tapi pada dasarnya model-model seperti ini juga ada kekuatan seperti ini juga ada yang bawa, dan yang bawa ini juga harusnya tidak dibiarkan begitu saja gitu. Kalau dibiarkan ya dia akan ngantem sana sini. Jadi seharusnya dimanfaatkan dengan benar, diterima terus dimanfaatkan dengan benar. Oke, monggo dilanjut dulu. Ayo, Aima. Petir juga merupakan kekuatan alam yang biasanya ikut dalam proses terjadinya angin besar dan hujan. Sehingga bila bisa memanfaatkannya dengan benar, juga akan menjadi anugerah bagi semua di kehidupan arcapada. Wah, bagus ngendangnya. Ya, jadi petir itu macam-macam. Cuman ya kalau kita biarkan yang bersana sini ya udah ya cuman seperti itu. Tapi seharusnya kan ada teknologi yang bisa memanfaatkan itu sehingga ini bisa digunakan. Nah, masalahnya ada dua jenis nih yang namanya teknologi yang dimiliki kekinian zaman sekarang itu kan teknologi yang berhubungan dengan dengan logika zaman sekarang. Tapi untuk logika zaman dulu ini ada dua hal, bahwa ini adalah kekuatan alam yang harusnya diterima manusia ya, sehingga tidak liar begitu saja. Jadi kalau untuk yang teknologi sekarang kan seolah-olah ini tidak terkendali, tapi untuk yang zaman dulu ini harusnya bisa dikendalikan. Nah, langkah itu harusnya yang kita cari lagi. Monggo dilanjut. Sondang. Hujan juga salah satu peristiwa alam yang juga mempunyai kekuatan. Sehingga jika manusia bisa memanfaatkan hujan dengan benar,
maka akan lebih bisa menambah indahnya kehidupan di arca-pada. Nggak dikendangin ya. Kelupaan. Ya. Aku nunggu soal tadi. Oke, jadi memang yang namanya hujan seperti itu kan. Kalau dibiarkan ya numpuk bisa bikin banjir sana sini ya. Tapi kan kalau zaman sekarang kan minimal dimanfaatkan dengan cara dibendung untuk bikin PLTA, untuk tempat pariwisata dan sebagainya. Nah, tapi masalahnya kan di luar itu semua masih ada satu hal lagi bahwa ini bisa dikendalikan dan ini bisa diatur seharusnya. Makanya ini jangan dibiarkan bebas begitu aja untuk ini. Jadi harusnya manusia mempunyai kemampuan untuk mengatur ini ya. Karena minimal kan dalam satu lingkup taman tempat golf aja ada atau yang bisa ngatur seperti itu. Makanya harusnya ya untuk langkah yang untuk tataran yang lebih tinggi yang tidak hanya sebesar lapangan golf harusnya ada yang sanggup menerima itu gitu. Gitu. Monggo dilanjut. Ayo. Aima. Tapi semua kekuatan alam tersebut tidak selamanya hanya akan melayang-layang di udara. Semuanya butuh tempat mendarat, sehingga harus ada tempat pendaratannya. Ya, yang jelas kan memang kekuatan alam itu butuh wadah. Nah, wadah ini tidak melulu manusia ya, bisa berupa pusaka, bisa berupa apa saja lah. Pusaka itu macam-macam kan, ada keris, ada pedang, ada tombak, ada pecut, ada gamelan dan sebagainya. Nah, wadah ini ya manusia yang harusnya menyiapkan itu ya. Karena kalau tidak kan ini kalau dibiarkan begitu saja ya sangat ini ya bisa tidak sinkron dengan kehidupan manusia. Jadi harusnya sudah mulailah kita tidak menganggap itu mitos bahwa alam ini bisa dikendalikan gitu. Jadi jangan hanya menerima teori yang alam itu tidak bisa dikendalikan gitu. Oke, maka dilanjut. Selama 500 tahun ini, semua kekuatan alam tersebut dititipkan ke Atlantis oleh Sang Mahaprabu Brawijaya ke-8. Ya, terus ya. Oh, kata-katanya belum selesai ya. Oke, ini kan masih ada kata-kata karena dititipkan oleh Brawijaya 8 kan karena menunggu nanti siapa yang sanggup menerima gitu. Karena sebelum ada yang sanggup menerima ya berarti dia harus mendarat di tempat yang benar dulu supaya tidak ngatur sana sini. Tapi ya itu tadi ya yang namanya tempat penitipan itu kan ada batas waktunya, jadi sehingga pasti suatu kita dikembalikan. Ingat ya, di sini saya ngomong Prabu Brawijaya 8 karena Brawijaya tidak cuma sampai 5 tapi sampai 8. Ya, lanjut. Setiap pesawat membutuhkan panjang landasan minimum, karena kalau kurang panjang landasannya akan mengakibatkan hal yang tidak baik bagi si pesawat. Begitu juga bagi Jaya Kawijayan. Butuh jumlah kekuatan minimal yang harus dimiliki oleh yang akan menerima, agar Sang Aji Jaya Kawijayan bisa bersatu dengan yang menerimanya. Yang namanya yang di atas itu pasti akan kalau melihat pasti akan lebih jelas daripada yang di bawah karena ini mungkin yang di bawah sudah merasa kita punya lapangan terbang sudah cukup panjang nih 200 km tapi kan pesawat jumbo jet itu minimal butuh 2 kilo gitu kan sehingga ya yang di atas akan tahu ini kalau dipakai mendarat pasti akan kurang gitu ya begitu juga kita mungkin sudah merasa punya landasannya 3 km atau 4 km, tapi lebarnya cuma 1 meter, itu juga nggak cukup. Jadi di sini kadang-kadang yang tidak dimengerti oleh banyak orang kan, aku udah cukup kuat, aku udah cukup mampu, tapi kenapa dia nggak datang gitu kan? Masalahnya salah satunya kan itu di samping yang pernah kita jelaskan di 55 dan 56 ya. Ya, lanjut. Selain lebar dan panjang landasan, pesawat terbang juga perlu komunikasi dengan landasan paginya. Maka di sini perlu kemampuan komunikasi dengan Sang Aji Jaya Kawijayan agar bisa menyatu dengan yang akan menerima. Ya, itu jelas ya. Saya pikir cukup jelas kalau itu. Jadi
Ya namanya kekuatan alam kalau mau mendekat kan harus bisa kitanya juga minimal harus bisa komunikasi dulu. Kalau tidak ya gimana ya? Seperti saya dengan Pak Mario saja bisa komunikasi minimal ada bahasa verbal yang kita sama dan ada alat yang bisa digunakan yang sama untuk komunikasi kan. Kalau tidak ya komunikasi terputus itu nggak mungkin bisa ada penyatuan antara kekuatan dengan yang akan menerima gitu. Oke, mulai dilanjut. Selain komunikasi, juga perlu diatur sandi-sandi agar Sang Jaya Kawijayan ini telah menyatu tidak bisa digunakan oleh orang lain. Agar digunakan untuk kebaikan alam raya, maka diperlukan untuk mengerti akan sastra Jindrahaningrat bukan hanya sekedar teori yang hanya membuat orang menjadi baik, tapi benar-benar mengerti japa mantra yang merupakan sandi-sandi alam yang ada dengan bahasa atau sastra yang selaras dengan alam. Jadi bukan sekedar terjemahan dari arti sang japa mantra tersebut. Ya. Yang namanya japa mantra itu kan sebenarnya adalah suatu password. Kalau password itu ya memang ya seperti itu. Jadi password itu memang suatu kata yang tidak perlu diartikan lagi. Jadi kan banyak hal yang keliru di saat ini adalah ketika justru mengartikan dari suatu sandi ya. Jadi banyak mantra yang diterjemahkan sehingga akhirnya malah tidak berfungsi. Ya seperti halnya kalau Windows diganti dengan kata jendela gitu, terus klik enter kan nggak jalan. Atau misalkan kita pakai password apa gitu. Tapi masalahnya kan kalau password itu hanya berapa kata gitu. Nah ini yang namanya japa mantra ini bisanya lebih dari satu bait puisi ya. Jadi ini yang bedanya di situ. Ini menunjukkan betapa nenek moyang kita itu sangat kuat dalam daya ingatan sehingga satu pusaka per satu pusaka dan satu jenis kekuatan per satu jenis kekuatan itu mantranya beda-beda dan memang ini tidak boleh tersebar dengan gampang karena tidak supaya jangan sampai hal yang seperti ini dipergunakan oleh orang-orang yang tidak pada tempatnya ya. Jadi memang harus dipegang oleh orang yang benar dan kemudian mantranya pun juga harus dikuasai ya. Juga percuma kalau hanya memegang tapi tidak ngerti mantranya apa. Karena akhirnya kan hanya kayak sebagai gudang tapi tidak bisa menggunakan apa yang ada dalam gudang tersebut gitu. Oke, monggo dilanjut. Maka di sini sangat dibutuhkan tempat penyimpanan data yang cukup besar, namun berwujud tidak besar karena harus sanggup menampung sandi-sandi alam yang sangat banyak dan sangat besar. Ya, di sini saya keduluan. Nah, oke, makasih Sondang. Di sini ada masalah dua ya. Jadi setelah masalah kekuatan alamnya mengerti kan berarti kita juga harus mengukur seperti halnya ini ada air satu ember itu nggak mungkin diterima dengan satu gelas gitu kan. Jadi kalau satu ember ya berarti harus tersedia ember. Berarti kalau misalkan tataran kita cuma sebesar gelas ya memang nggak akan sampai. Yang pertama, tapi yang kedua kan masalah yang berhubungan dengan sandi. Sandinya itu panjang sehingga kalau tingkat menghafal atau tingkat memori kita rendah ya memang tidak bisa karena memang itu berupa sekian bait puisi jadi tidak pendek. Jadi sandi itu tidak cuman 1, 2, 3 sampai 10 patah kata tidak. Itu bisa 6 atau 7 bait puisi itu paling sedikit ya. Jadi memang kemampuan pengingatan harus kuat sekali dan itu tidak cuman untuk satu jenis. Itu tidak semua jenis sama. Jadi setiap ini beda-beda. Jadi kalau cuma bisa mengingat satu ya jangan menangkap sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kalau satu ya satu saja. Tapi kalau bisa menghafal cukup banyak ya nggak masalah gitu kan. Gitu. Monggo dilanjut. Maka hanya yang berkemampuan super yang diharapkan leluhur bisa menerima semua aji jaya kawijayan ini nanti. Karena apabila sampai lupa isi dari japa mantra, akan berakibat tidak baik. Sedangkan setiap kekuatan alam mempunyai sandi khusus. Dan sandi itu biasanya dalam bentuk puisi yang cukup panjang. Jadi bukan sekedar password, tapi past sentences. Ya. Saya kira sudah cukup jelas ya. Karena
Japa mantra memang panjang. Jadi kalau memang kemampuan mengingatnya tidak bisa, ya tidak bisa. Dan ini tidak bisa dirangkum ya, tidak bisa diringkas ya. Karena yang namanya password kan memang harus semuanya. Jadi tidak boleh satu dua kata terus kemudian kita terjemahkan, kita ganti dengan kata lain-lain kan, dengan ringkasan nggak bisa. Jadi ya memang harus seperti itu, walaupun mungkin secara makna nggak ada gitu. Apa Untuk Pak Marius? tahu untuk tahu password atau japa mantra itu dari mana, Mas? Yang pertama kita bisa menanyakan ke leluhur ya. Yang pertama kalau ada kontak. Yang kedua itu bisa dicari dari beberapa serat kuno. Asal ketemu serat kuno yang asli ya. Jangan jangan serat kuno yang arahnya hanya membuat baik tapi nggak jadi sakti. Terus yang ketiga kita bisa nanya kepada pedanyangan toh Pak, kepada Hapsari setempat itu juga pasti akan membantu untuk mencari itu semua. Jadi pada dasarnya di sini adalah faktor komunikasi itu tuh harus terbangun dulu. Kalau faktor komunikasi kita nggak terbangun ya memang akan susah gitu. Tapi tadi kan ada syarat, Mas. Landasannya harus sesuai dengan pesawatnya. Artinya kalau itu ditemukan misalnya seseorang, itu apakah setiap orang itu bisa kalau mengucapkan japa mantra itu terus bisa nyambung gitu, atau harus ada persyaratan tertentu orang untuk supaya sakti itu, Mas? Ada banyak persyaratan Pak. Yang pertama yang persyaratan minimal logika ya Pak. Karena kalau logikanya kurang juga tidak akan sanggup untuk itu semua. Terus yang kedua kan kemampuan mengingat suatu pesan. Jadi memang tidak orang yang dibiasakan apa-apa tidak dengan merangkum. Jadi apa-apa harus lengkap dengan itu bisa apa enggak gitu. Terus yang ketiga kan secara fisiknya sendiri dia juga memang sanggup gitu. Jadi memang uh, dia memang memiliki wadah yang cukup besar dan ini yang mengerti mungkin malah justru bukan kitanya tapi dari sananya yang mengerti. Jadi kan ada yang mengarahkan sananya juga untuk menempati ke kemana gitu. Jadi tapi ya yang paling penting itu kan di sini yang paling penting kan kita tuh kalau menyediakan wadah itu kan kadang-kadang ketika badan kita nggak sanggup, maka kalau empu zaman dulu kan kemudian membuat pusaka, keris dan sebagainya. Yang nanti kalau pada saat perang ya berarti pusaka tersebut dilolosi, masukkan ke badannya semua, kemudian baru beberapa yang nggak sanggup dia bawa dalam bentuk pusaka tersebut gitu kan. Tapi kalau misalkan sanggup ya dari awal memang tidak dalam bentuk pusaka udah ada dalam badannya dia semua tapi itu jarang biasanya memang diletakkan dalam pusaka maka gedung pusaka itu biasanya banyak banget keris di sana gitu loh gitu jadi di sini kan tidak harus ke wadah ke dalam badan manusia Pak tapi masalahnya kita sendiri sanggup nggak memungkinkan itu gitu dan menggiring itu untuk masuk ke situ sanggup nggak gitu gitu Pak. Oke. Cukup, Mas. Oke. Terima kasih. Lanjut nomor Lanjut. 11. Ya, Aima. Salah satu kekuatan alam yang akan dilepas oleh Atlantis adalah Sang Aji Dipa. Terakhir kali dahulu Sang Aji Dipa ini pernah memiliki oleh Pangeran Antawirya, maka kemudian namanya berubah menjadi Pangeran Diponegoro. Saya pikir sudah cukup, ya. Saya pikir sudah cukup jelas ya ini ya. Jadi kayaknya nggak perlu diperjelas lagi deh. Nah, lanjut ke nomor 12. Sebelum Pangeran Antowiryo, Aji Dipa juga pernah dimiliki oleh Ki Ageng Selo, yang dulu pernah diceritakan menangkap petir dan diletakkan dalam kandang agar bisa dilihat oleh banyak orang pada masa itu. Itu juga kayaknya sudah cukup jelas. Ya. Jadi kayaknya dilanjut dulu. Ya Pak Marius ya jelas ya? Iya, nggak apa-apa. Nanti kita Oke, perjelas di Zoom dulu aja kalau ada yang nggak jelas nanti Mas, kan ada rangkuman. Ya. Silakan. Pada masa Ki Ageng Selo, Sang Aji Dipa diberi nama Gendri dengan wujud ular naga yang sudah beliau perkecil dan lepas saat ada yang menyiram dengan air. Saat itu sebenarnya Ki Ageng Selo hanya ingin menunjukkan ke masyarakat
kondisi waktu itu ada yang menyiram sang Gandrik, maka sang Aji Dipo dititipkan kembali ke Keraton Atlantis. Ya, jadi kan dulu pernah ada cerita seperti itu ya. Jadi beliau pernah menangkap, Ki Ageng Sela itu menangkap petir yang wujudnya dimasukkan ke dalam kandang gitu, wujudnya kayak ular naga kecil. Dan kemudian itu diberi nama Gandri. Makanya banyak orang Jawa yang sekarang kalau ada petir kan sambil ngomong Gandri, aku putrane Ki Ageng Sela gitu, supaya nggak kesambar petir kan begitu. Tapi itu hanya kalau berhadapan dengan Aji Dipo ya, karena sang Aji Dipo kan memang itu. Nah, tapi dulu memang sudah dipesan jangan sampai ini disiram sama air. Tapi ada orang yang nekat nyiram sama air karena pengen nyoba ya, kesambar mampu sendiri sih memang sih orang tersebut. Tapi ya itulah yang terjadi di masa lalu gitu. Oke, dilanjut. Jadi ada Mas Mehmet Suremet ada nanya itu Mas arti Dipo. Arti Dipo berarti aji-aji tadi Mas. Iya, nama sang aji-ajinya itu Dipo. Yang punya banyak sih, seperti dulu kan di atas seperti Kresno Dipoyono itu juga yang punya Aji Dipo, Pak. Jadi rata-rata menggunakan nama Dipo setelah megang Aji Dipo itu, tapi juga tidak semuanya ya. Gitu. Bukan di Terakhir ada di Ponorogo. Keraton Mataram di zaman. Itu Pak Marius kalau itu. Oke, adik kita lanjut. Aima ya. Atlantis tentu saja mempunyai batas waktu bagi semua jenis titipan dari para leluhur kita tersebut. Karena mereka bukan bangsa yang suka memiliki apapun yang bukan jatah mereka. Bagi mereka, anugerah yang mereka rasakan sudah cukup besar. Maka ketitipan anugerah milik negara lain akan mereka jaga, tapi tidak akan mereka genggam terus. Karena tahu bahwa itu bukan hak mereka. Ya, jadi Aji Dipo termasuk salah satu dititipkan ke Keraton Atlantis dan ini sudah mendekati masa untuk dikembalikan. Jadi artinya kan kita siap apa tidak siap ya itu akan dilepas ke kita. Jadi ya kita harus menerima itu gitu. Dan menerima itu tuh berarti artinya ya harus bisa menjaga itu dan bisa menaklukkan itu. Kalau tidak ya akan ngantem sana sini jadi malapetaka. Tapi ya semoga tidak begitu ya. Tapi ya artinya harus ada yang sanggup. Nah ini moga-moga ada yang dengar dan kemudian sanggup menerima itu ya. Jadi di sini tujuan kita seperti itu, mengatakan ini karena supaya ini ketika dilepas nanti ada yang sanggup menerima. Oke, dilanjut. Kenapa 500 tahun, Mas? Kenapa 500 Karena memang perjanjiannya tahun? 500 tahun, Pak. Yang perjanjiannya antara Prabu Brawijaya dengan yang Jogokali kan 500 tahun. Jangan dibalik loh, Pak. Saya ngomongin Jogokali ya. Banyak kali banjir, Mas, sekarang. Oke. Tapi kali berangkas yang saya maksud, Pak, bukan kali banjir. Oh, oke. Oh, kan di bawah tanah, Mas. Jadi nggak mungkin ke ini kan ke atas tanah, Mas. Ya, bisa saja, Pak. Tapi bukan saat ini. Tapi nggak lama lagi harusnya begitu. Oh. Oke. Ayo, adik-adik, lanjut. Dilanjut. Salah 15. satu hal yang bisa ditimbulkan oleh sang Aji Dipo adalah badai ringan dengan petir yang seperti tidak terlalu besar, namun tetap akan sangat berbahaya bagi manusia jika dibiarkan liar dan berkeliaran. Di sini kan, kecepatan saya. Ya di sini kan artinya memang ini ketika dilepas nanti harus ada yang sanggup menerima ya, karena apapun yang terjadi itu bisa dimanfaatkan, tapi juga membahayakan jika dibiarkan. Jadi karena 500 tahun ini dianggap mitos, maka mungkin sebaiknya ini sudah tidak dianggap mitos lagi dan ada yang sanggup menerima ini. Oke, monggo dilanjut. Nomor 16. Aima. Sang Aji Dipo digunakan leluhur kita seperti pecut yang digunakan untuk angon mendung.
juga untuk mengarahkan mendung agar menurunkan hujan di berbagai daerah yang justru jarang disiram hujan. Tugas Sang Hyang Batara Sujendra yang merupakan putra sulung dari Sang Hyang Batara Indra untuk mengumpulkan mendung di atas gunung atau bukit, lalu yang bertugas membagi turunnya hujan adalah yang mempunyai aji dipo. Ya, karena kalau alam ini kita biarkan liar, mungkin ya seperti halnya kita kadang-kadang pernah melihat kan kalau ada seekor burung itu punya beberapa anak gitu. Ketika memberi makan anaknya mungkin ya anak yang sering dekat mulutnya aja yang dikasih makan terus gitu. Karena memang ini ya tidak kadang-kadang kurang fokus gitu. Begitu juga di masalah di kadewatan kadang-kadang ada masalah seperti itu kan. Jadi kadang-kadang ada daerah yang terus saja kena hujan sampai daerahnya mungkin lewat subur atau malah lewat banjir. Terus kemudian ada daerah yang benar-benar nggak pernah kena. Nah, makanya di sini tugasnya untuk yang punya Aji Dipo kan ikut membantu dalam hal seperti ini. Jadi ketika daerah sana sudah kelebihan, ya ini harusnya dipindahkan ke wilayah lain yang membutuhkan hujan tersebut gitu. Jadi bukan hal yang salah untuk menerima Aji Dipo ini, tapi paling tidak ya harus ada yang sanggup menerima gitu. Nah, kalau dilanjut. Maka dengan kembalinya Aji Dipo diharapkan agar Nusantara ini semua tanahnya kembali menjadi subur. Pembagian turunnya hujan jadi merata karena hal tersebut memang tugas dari manusia. Di sini memang peran dari manusia dibutuhkannya di sini karena paling tidak itu kan kalau misalkan wujud manusia, jadi misalkan ada rakyat dalam satu desa yang merasa bahwa di daerahnya sudah sangat kering atau di daerahnya kebanjiran karena terlalu hujan terlalu tinggi, maka ketika menghadap kepada pemerintah di waktu itu, gitu, maka pemerintahlah yang harusnya mengarahkan hujan menuju kemana gitu loh, bukan kemudian oh itu nggak bisa dikendalikan, nggak begitu seharusnya. Jadi harusnya memang tugasnya untuk mengatur itu. Jadi alamnya harus diatur, jangan oh ini tidak bukan di luar kekuasaan manusia gitu. Itu namanya Adi Joyo Indo. Oke, mungkin dilanjut. Selain tanah menjadi subur, juga akan tidak terjadi kelebihan curah hujan di tempat tertentu yang bisa mengakibatkan banjir. Kayaknya sudah cukup jelas, jadi tidak perlu diperjelas lagi. Jadi monggo dilanjut nomor 19. Selain meresahkan masyarakat, banjir juga bisa menimbulkan penyakit yang sangat bervariasi. Hal ini sangat membuat sedih para leluhur jika anak cucu tidak ada yang bisa menerima Aji Dipo. Karena memang Aji Dipo adalah milik leluhur yang harus dimiliki salah satu anak cucu yang mampu menerimanya. Mungkin garis besarnya ada di bawah ya yang mampu menerimanya ya. Tapi juga harus mau kan. Jadi juga jangan hanya kemudian nganggap mitos terus kemudian berlindung di bawah bahwa itu tidak bisa dikendalikan. Jadi harusnya sudah mulai dicari caranya gitu. Jangan kemudian itu pasti nggak bisa. Itu bukan kekuasaan manusia. Justru itu salah karena nenek moyang kita itu kan diwongi Jawantah itu, jadi bukan hanya manusia biasa. Jadi seharusnya sudah mulai dicari kembali langkah-langkah untuk mengendalikan itu gitu, dan jangan dibiarkan lari sana sini. Oke, Dan ini leluhur kita juga sedih Mas ya kalau kita nggak bisa menerima itu. Oh iya Pak, ya karena beliau sudah tidak boleh ikut campur kan, karena itu tugas untuk orang yang masih hidup, bukan untuk yang sudah tidak hidup gitu. Jadi ketika beliau hanya bisa melihat dari atas, zaman dulu kan ini bisa dipegang, kenapa sekarang enggak? Itu akan menjadi tangisan beliau sebenarnya kalau melihat kemudian alam jadi tidak terkendali gitu. Karena ini minimal saat ini sudah mulai terjadi kan hujan salah musim, petir sudah mulai keluar pelan-pelan karena kan memang datangnya itu bertahap, tidak langsung bruk gitu. Nah, tapi yang saya khawatirkan kan ketika nanti pada saatnya sudah semuanya dikeluarkan lah itu bisa tidak terkendali. Tapi kalau tidak ada yang mau menerima atau kalau hanya dianggap mitos.
Atau lebih parah lagi kalau hanya dianggap sebatas kata-kata indah gitu loh Pak. Karena ini bukan hanya kata-kata indah. Oke, monggo dilanjut. Nomor 20. Maka sebaiknya Aji Dipo jangan hanya dianggap mitos dan cuma sebatas kata-kata bijak yang sama sekali tidak menyambung dengan salah satu jenis kekuatan alam ini. Kalau dianggap hanya sebatas kata-kata bijak, maka ini akan seperti bom waktu. Karena begitu dilepas dari Atlantis, akan menghantam sana-sini sampai ada yang mampu menerimanya. Karena saya tadi udah kecepatan, jadi kayaknya nggak perlu diperjelas lagi. Tapi kaitannya dengan Atlantis, Mas. Kaitannya dengan Atlantis nih, kan ada kata-kata itu. Karena saatnya dititipkan ke sana, Pak. Karena Prabu Brawijaya sangat tahu persis bahwa di sini tidak akan ada yang sanggup menerima ketika ada tata cara yang berubah dimulai dari waktu itu, maka dititipkan ke wilayah sana. Tapi penitipan itu kan tetap ada batas waktunya toh Pak. Jadi tetap akan dikembalikan. Oke, lanjut ya Pak. Lanjut. 21, monggo. Kalau dibiarkan liar dan tidak terkendali, maka Aji Dipo akan mengakibatkan hujan dan badai salah musim. Sungguh merupakan hal yang sangat mulia bagi yang merasa mampu untuk secepat mungkin agar dapat menangkapnya. Jadi bukan berpura-pura menangkap, tapi benar-benar menangkapnya. Karena di situ Satria Piningit akan dapat jatah paling akhir agar kekuatan alam bisa terdistribusi ke banyak orang. Tapi kalau memang tidak ada yang sanggup, ya nantinya akan terpusat ke satu orang saja, yaitu sang Satria Piningit. Itu menurut Jongko ya Pak. Jadi kan di sini yang dikehendaki leluhur itu kan bagaimana supaya kekuatan alam itu terdistribusi ke banyak orang, ya tidak terkonsentrasi ke satu orang. Karena kalau terkonsentrasi ke satu orang kan pertama beban yang menerima juga cukup berat, dan kemudian orang yang lain juga mungkin kok kayaknya Dewa itu nggak adil gitu kan, cuma ke satu orang. Maka di sini memang sebisa mungkin terdistribusi ke banyak orang supaya ada ya paling tidak ini kalau tidak terlalu otoriter lah Pak. Kalau misalkan satu orang yang terima kan kemudian cuma bisa seperti itu ya. Tapi kalau ada banyak orang kan sehingga kekuatan itu tidak numpuk ke satu, sehingga kalau ada satu kesalahan masih ada yang bisa ngingetin gitu kan. Tapi kalau dia sendiri yang menerima ya akan seperti itu. Makanya sangat mulia kalau misalkan ada yang sanggup menerima itu gitu. Karena ini memang kekuatan besar, dan ya tidak bisa cuma pura-pura ngomong bisa nerima tapi nggak nerima, itu jangan. Karena dikira sudah tenang karena sudah merasa ada yang menerima, tapi ternyata masih keliaran ke sana ke sini. Jadi tidak bisa dengan hanya sebatas kata-kata dan hanya sebatas berpura-pura juga tidak bisa. Nggak bisa sebaiknya ngomong nggak bisa gitu saja, tapi kalau bisa ya ngomong bisa. Oke, monggo dilanjut. Nomor 22. Selain Aji Dipo, masih ada yang lebih besar lagi yang bernama Aji Gelap Mampat, yang kalau di alam raya akan terlihat sebagai badai petir yang cukup besar. Seperti badai petir yang cukup besar. Jadi ini lebih besar lagi dari Aji Dipo. Jadi ini bahkan di zaman Mataram sudah belum ada yang sanggup menerima ya. Jadi di Majapahit ke atas itu masih jadi pegangan dan andalan nenek moyang kita. Jadi ini juga akan dikembalikan, dan ya semoga ada yang bersiap-siap untuk sanggup menerima ini gitu. Oke, dilanjut nomor 23. Namun jika tidak terkendali, maka Aji Gelap Mampar akan mengakibatkan kejadian yang sangat berbahaya Kayaknya salah itu, Dek. Itu 24, ini 23. Salah kan? Diulang 23. Yang 23.
Aji gelap ngampar itu. Aji gelap mampar pada zaman dahulu digunakan leluhur kita untuk menghalau pasukan Buto yang kadang menyamar sebagai hujan badai yang cukup besar dan tidak bisa dikendalikan dengan aji jipo. Semua kekuatan tuh ada tingkatan-tingkatannya. Jadi di sini kan ketika ada kekuatan yang kira-kira tidak sanggup dikendalikan dengan Aji Dipo, ya berarti ada yang lebih besar lagi. Ini contohnya si gelap mampar. Dan ini memang lebih berbahaya lagi daripada si Aji Dipo, tapi ya memang ini juga lah salah satu kekuatan yang dititipkan Mojopahit waktu itu ke Atlantis yang akan dikembalikan. Monggo dilanjut dulu, nomor 24. Jika aji gelap mampar tidak ada di Nusantara, akan membuat para berkasakan yang sangat besar sangat senang, karena tidak akan yang sanggup menghalau mereka lagi, sehingga mereka bisa memangsa dan menyebarkan penyakit tanpa ada yang menyadarinya. Ya, gelap mampar itu cukup ditakuti oleh para raksasa dan raksasi ya. Jadi kalau misalkan ini tidak ada yang nerima, berarti mereka itu bisa sembarangan masuk di sini dan kemudian ngacak-ngacak di sini dengan tanpa bisa dilihat, karena memang mereka ada di daerah yang tidak bisa kita lihat. Ada di sebenarnya harusnya kita bisa ngelihat, tapi cuman nggak tahu 500 tahun ini karena ada suatu perubahan ajaran sehingga mereka nggak kelihatan gitu loh. Raksasa itu sendiri ada sekarang ini ada Mas di Arcapada. Banyak Pak, banyak, makanya bisa dilihat kok bahwa dilihat dari tingkah laku orangnya ya Pak ya, dan biasanya tujuan utamanya itu tidak jelas dan arahnya tuh ke kematian gitu. Kayak minimal akan kelihatan dari tindak tanduknya yang kemudian seperti kasar, kemudian ya pokoknya arahnya tuh ke arah-arah yang sifatnya tidak kemanusiaan gitu. Oke. Itulah yang harus dikendalikan. Jadi kalau dikatakan sebagai demit amor menungso, lah itu yang jadi masalah kan bagaimana nyingkir ke demitnya itu toh Pak. Ini tugasnya gelap mampar untuk melakukan itu, jeder gitu, walaupun nggak perlu kena orangnya, tak der gitu aja. Ya seperti hanya kita main pecut mak ceper gitu, suaranya aja cukup untuk membuat kambing lari gitu loh Pak. Gitu juga dengan si gelap mampar. Supaya orang yang kerasukan, dan kalau kerasukannya kasar mungkin kelihatan Pak bahwa dia orang yang kerasukan. Tapi kalau yang agak halus, yang masuk yang mempunyai logika cukup tinggi gitu, sehingga akhirnya kelihatan seperti normalnya manusia, tapi kan itu tidak, sebenarnya juga bukan orang, sehingga tindak tanduknya juga arahnya itu bagaimana bikin orang sengsara, bikin orang rugi dan sebagainya gitu. Oke. Lanjut. Dede. Aji gelap mampar adalah salah satu cucu dari sang naga tapak angin dan merupakan salah satu kekuatan yang ditakuti oleh Batara Kala, sehingga seharusnya mantra aji gelap mampar adalah ada dalam sastra pengruatan yang asli. Cucunya sang naga tapak angin Pak ya, jadi bukan naga tapak anginnya. Jadi di sini merupakan salah satu cucu, jadi bukan naga tapak anginnya ya. Terus kemudian memang itu ada dalam sastra pangruatan yang sebenarnya harusnya ada, cuman masalahnya kan saat ini untuk mencari sastra pangruatan yang asli ini yang agak membingungkan karena banyak hal yang berubah, justru malah contohnya gini Pak ya. Saya pernah baca dalam beberapa sastra pangruatan yang beredar itu seperti ada kata-kata begini, misalkan yo marojo joromoyo gitu, yang artinya kan ya yang menjadi raja Sang Prabu Joromoyo. Padahal Joromoyo itu adalah salah satu yang ketitisan Bathara Kala. Jadi kan ada yang salah di situ. Seharusnya kan
Yo Marojo Nirjoromoyo gitu kan Pak. Hmm. Ada kata yang dihilangkan di situ. Ya 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 Silopo Polosio gitu. Yang sengsara Polosio itu polos sekalian gitu kan Pak. Jagat mungkin sekalian kan itu jelas keliru ya. Kan harusnya ya Silopo Nir Polosio gitu kan. Jadi ya yang sedang sengsara jangan sampai menjadi lebih jangan dibikin lebih sengsara gitu kan Pak. Tapi ada beberapa hal yang di sastra Pangruatan itu yang hilang gitu loh yang saya perhatikan di situ. Nah, Oke, monggo japa dilanjut. mantra itu kalau diplesetin itu katanya justru malah bencana, Mas. Betul nggak, Mas? Makanya Makanya justru saat ini menurut saya yang ada yang model plesetannya itu yang jadi masalah. Makanya ketika ada orang menaruh Raja Kolo Cokro yang ada malah 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 kecelakaan kadang-kadang karena ada satu kata yang hilang di situ di Kolo Cokro tersebut gitu loh. Karena kata-kata seperti tadi kan misalkan Yomarojo Joromoyo itu malah malah kebalik itu Pak. Harusnya kan keliru itu kata-kata itu. Ya, di situ kata-kata kan yang menjadi raja adalah Sang Prabu Joromoyo. Yusilopo, Polosio, dan sebagainya itu ya. Itu kan harusnya nggak begitu kata-kata itu. Nah ini harusnya mulai dicari lagi yang lebih benar gimana gitu. Untuk terutama yang merasa sanggup gitu. Oke, dilanjut Pak ya. Lanjut. Ya. Oke, 26. Namun jika tidak terkendali, maka aji gelap mampar akan mengakibatkan kejadian yang sangat berbahaya. Karena akan liar petir di mana-mana dan hujan badai salah satu musim yang cukup besar. Ya, sudah cukup jelas seperti tadi ya. Yaitu Ya. yang lebih kecil aja kalau dibiarkan liar udah berbahaya, apalagi yang lebih besar gitu. Yang manfaatnya untuk mengusir buta malah jadi membahayakan manusia sendiri jika dibiarkan begitu saja. Bisa menjadi hujan badai salah musim yang cukup besar. Kalau kata-kata orang Jawa kan udan barat salah mongso gitu. Sebetulnya tidak Ini udan membiarkan, salah. Mas, tapi kita belum mampu menangkap gitu. Ya makanya harus mencari caranya, Pak. Minimal kita sudah pernah mencoba untuk membuka cerita sedikit walaupun tidak terlalu jelas dan detail itu di 55 sama 56. Seharusnya untuk yang mengerti itu sudah tahu. Karena sebagai saya yang bodoh aja agak ngerti kok, Pak. Apalagi yang merasa lebih tahu kan harusnya lebih ngerti, Pak. Tanpa sih diberitahu oleh saya kan. Gitu ya. Ini 128 yang join tersindir ini, Mas. Termasuk saya karena belum ngerti. Oke. Wah, enggak lah. Mesti ada yang ngerti lah. Kita lanjut. 27. Ya, 27. Ayo. Maka harus ada manusia yang mulia yang mau dan sanggup memegang sang aji gelap mampar, karena dengan dipegangnya sang gelap mampar maka alam akan terkendali. Ya. Gelap mampar itu kalau zaman dulu yang pernah saya tahu di zaman Mataram, di zaman Mojopahit itu ada dalam tombak yang namanya tombak kayak gelap mampar. Jadi itu yang harusnya ya. Kalau misalkan tidak sanggup ya berarti wadah itu dicari kembali gitu. Minimal itu kan. Oke, enggak dilanjut ke 28. Tentu saja yang menerima bukan orang yang hanya merasa mampu, tapi memang yang benar-benar mampu. Karena kalau tidak bisa melihat apa itu aji gelap mampar dan tidak tahu apa dan bagaimana cara mengendalikan sang aji gelap mampar, maka bisa menjadi senjata makan tuan. Gambarannya kayak udah cukup jelas. Memang itu sesuatu hal yang kalau hanya ngaku ngerti akan berbahaya ya. Jadi harus benar-benar ngerti dan tidak hanya ngaku-ngaku tahu ya. Jadi kalau memang sanggup, memang sebaiknya segera. Tapi kalau tidak sanggup, jangan ngomong ngerti, jangan ngomong tahu, karena berbahaya untuk dirinya sendiri. Oke, mau dilanjut.
Yang harus diingat bahwa aji gelap mampar itu adalah kekuatan alam yang cukup besar, jadi bukan berupa kata-kata puitis atau kata-kata bijak. Meskipun mantra untuk awal komunikasinya merupakan sastra yang indah, justru bukan keindahan sastranya yang harus diartikan, tapi bagaimana mengendalikan sang aji gelap mampar yang harus dikuasai setelah mengerti mantranya tersebut. Seperti yang tadi ya, bahwa ini bukan kata-kata bijak, ini mantra, itu sandi tahu. Berarti kadang-kadang kan orang menganggap bahwa ini yang malah diterjemahkan artinya dan sebagainya. Ini mantra, ini sandi, ini password. Jadi jangan diarti-artikan. Yang penting harus dimengerti dan dihafalkan secara betul sehingga kalau sudah saatnya bisa menangkap si gelap mampar, jadi biar bisa menggunakan. Jadi bukan hanya sebagai gudang penyimpanan saja gitu. Ya, terima kasih. Lanjut. Ayo. Maka salah satu usaha manusia untuk bisa mengendalikan sang aji gelap mampar. Kok ketawa? Maka salah satu usaha manusia untuk bisa mengendalikan sang aji gelap mampar adalah salah satu pengorbanan yang sangat mulia. Karena kalau salah malah akan menjadi korban keganasan dari sang aji gelap mampar. Maka hanya disyaratkan yang memang merasa mampu untuk menerima sang aji gelap mampar setelah saatnya dilepaskan dari Atlantis. Merupakan tugas bagi yang merasa bisa anggun, karena sang satria piningit atau bocah anggun justru diminta paling akhir setelah benar-benar tidak ada yang mampu untuk menangkap dan mengendalikannya. Ya, termasuk barang titipan tuh ini yang dititipkan ke Atlantis, jadi memang akan dilepas, akan dikembalikan setelah waktu perjanjian selesai. Jadi mumpung masih ada waktu, sebaiknya kan sudah mulai ada yang mempersiapkan diri. Karena kan seperti tadi, jangan sampai semuanya terkondisi di satu tempat gitu kan. Karena kalau di satu tempat kan berat yang ini ya. Sekarang memang itu tidak mudah, ya, itu merupakan suatu pengorbanan yang cukup besar ya. Karena bagaimanapun juga ada kekuatan dalam badan kita yang dari alam yang kemudian mempunyai kekuatan seperti itu kan rasanya hampir kayak disetrum listrik tiap hari kan itu, dan ini memang harus dirasakan oleh yang megang. Tapi itulah yang namanya pengorbanan demi teraturnya alam gitu. Memang harus ada yang sanggup menerima itu dan bisa kuat dalam menerima itu gitu. Oke, mengerti, lanjut. Aima, ayo. 31. Slide 31, Dik. Hal ini agar manusia tahu bahwa dewa itu adil, sehingga semua manusia diberi kesempatan yang sama untuk mencoba menerima aji gelap mampar. Saya pikir cukup jelas ya. Yang jelas ini kan hanya untuk juga salah satu bukti bahwa dewa itu adil, maka memang semuanya dikasih kesempatan. Jadi bukan hanya orang tertentu yang mempunyai kesempatan itu, tapi semuanya mempunyai hak untuk yang sama untuk mendapatkan kesempatan. Cuma masalah sanggup dan tidaknya itu masalah nanti, masalah berikutnya. Oke, dilanjut dulu. Selain masalah adilnya para dewa, juga agar manusia bisa melihat secara langsung bahwa apa yang selama ini mereka mengerti itu apakah benar atau hanya sesuatu yang palsu, sehingga semua bisa menilai langsung dari datangnya sang aji gelap mampar saat ini. Ya, yang paling utama itu ya. Jadi banyak orang yang akan mengaku bisa, lah ini kan akan kelihatan bahwa sebenarnya dia bisa beneran atau hanya bisa asal bicara gitu. Di sini yang paling penting ya. Jadi
Di sini akan ketahuan tanpa harus mempermalukan orang tersebut, tapi orang dengan sendiri akan sadar, oh itu cuma ngomong gitu, ngomong tok gitu. Biar ketahuan seperti itu. Oke, monggo dilanjut. Selain masalah adilnya para dewa, selain itu juga akan dilepas aji gelap sayuta yang jauh lebih berbahaya dibandingkan aji gelap mampar. Ya, saya kira cukup jelas. Dari tadi urutannya kan aji dipo, aji gelap mampar, nih aji gelap sayuta juga akan dilepas juga. Itu efeknya petir yang lebih besar lagi daripada si gelap mampar. Jadi ini lebih berbahaya sehingga ini juga kita yang harus siap-siap menerima itu gitu. Oke, monggo dilanjut dulu. Pada zaman dahulu, salah satu yang pernah memegang aji gelap sayuta adalah Sang Mahapatih Gajah Mada atau Mahapatih Maudara. Mauda berarti gajah dan Dara adalah putih. Tapi karena tidak ada gambar yang mirip gambar Mahapatih Maudara yang seharusnya ganteng banget, maka di sini pakai lambang gajah putih saja. Ya. Kan sangat susah mencarinya. Mohon maaf ini karena sangat susah mencari gambarnya beliau, Bapak. Saya tidak menemukan gambar yang pas seperti yang saya lihat, sehingga ya perlambangnya saja lah. Jadi bukan beliau seperti gajah, tidak ya. Jadi beliau juga bukan gajah, tapi lambangnya saja. Karena namanya Maudo itu kan gajah, darah itu putih, atau gajah itu ya gajah, mada itu putih. Jadi gajah mada kan gajah putih. Lambangnya saja ya. Tapi untuk wajahnya, saya belum menemukan wajah yang tepat, walaupun saya lihat buku sejarah sekalipun tidak mirip dengan wajahnya beliau sama sekali. Monggo dilanjut. Pada zaman yang lebih silam, aji gelap sayuta juga digunakan oleh Sang Mahaprabu Watugunung atau Mahaprabu Sela Arga untuk menaklukkan Sang Hyang Jagat Pratingkah. Saat itu karena dirasa semena-mena dalam satu zaman merendam bumi dengan air banjir besar di zaman kala Tirta, maka setelah Sang Hyang Jagat Pratingkah kalah perang zaman kala Tirta berhasil dihentikan dan pindah ke zaman kala Swabara. Itu salah satu yang sebelum Mahapati Gajah Mada kan Mahaprabu Seloargo atau Mahaprabu Watugunung, yang waktu itu kemudian karena beliau merasa tidak adil terjadinya erbas selama satu zaman Kolotirto itu, maka beliau yang menghentikan zaman Kolotirto tersebut. Ini kan yang disebut dengan Sang Guru yang atau dikenal dengan Sang Kuryang mungkin Jawa Barat. Jadi ya inilah salah satu gunanya gitu loh. Bahkan Doro Guru pun ternyata takut dulu dengan Sang Gelap Sayuto, maka ini harus segera ada yang bisa menerima itu. Oke, monggo dilanjut. Karena saat ini ada di penghujung zaman kala Bendu. Bendu artinya hukuman. Sejaman kala Suba. Suba artinya putih. Maka aji gelap sayuta sangatlah diperlukan. Karena saat turunnya berbagai anugerah, pasti akan ada bangsa kala yang akan mengganggu turunnya anugerah tersebut. Kayaknya itu sudah jelas ya. Jadi kayaknya nggak perlu diperjelas lagi ya, Pak Marius ya. Iya. Lanjut dulu deh. 37. 37. Gangguan utama adalah dari Sang Gedeng Pramori atau Batari Durga yang selalu berusaha mencarikan korban bagi anaknya Batara
ke-8. Batara Durga adalah bimbingan utama dari para berkasa kan yang pasti tidak akan mau kalau zaman berubah ke zaman kala subah. Mungkin cukup ini aja penjelasan dikit bahwa namanya Gedeng Pramoni atau Batari Durga. Jadi bacanya bukan Gedeng, Gedeng Pramoni atau Sang Hyang Batari Durga. Itu bukan Batara Durga ya, karena Batari Durga itu perempuan. Jadi itu kalau Batara kan laki-laki. Tapi jelas kalau kata-katanya kayaknya nggak perlu diperjelas lagi karena udah jelas. Jadi kayaknya dilanjut aja ke nomor 38. Karena Batari Durga adalah salah satu bentuk wujud dari Sang Hyang Batari Uma yang merupakan istri dari Sang Hyang Jagat Pratingkah. Maka kekuatan untuk menghalaunya juga harus merupakan kekuatan yang sangat besar. Karena ada kemungkinan Sang Hyang Jagat Pratingkah akan membantu Batari Uma atau Batari Durga. Ya, Sang Hyang Jagat Pratingkah kan emang suaminya dari Sang Hyang Batari Uma atau Sang Hyang Batari Durga. Makanya ya harus dilawan kalau misalkan membantu terus, karena bagaimanapun juga yang salah ya salah. Di sini makanya kekuatan tersebut harus ada yang terima dan sanggup untuk menggunakan dengan cara yang benar. Minimal untuk menaklukkan Bathara Guru atau Sang Hyang Jagat Pratingkah jika membela si Batari Durga untuk mencarikan mangsa kepada anaknya Sang Hyang Bathara Kala. Oke, kita lanjut nomor 39. Karena bagaimanapun juga bagi Sang Hyang Jagat Pratingkah bahwa Batari Uma itu istrinya dan Batara Kala itu anaknya, maka sangat besar kemungkinannya bahwa Sang Hyang Jagat Pratingkah akan melanggar aturan dari Sang Hyang Patawinanci, sehingga manusia harus sanggup menghalau sendiri dengan kekuatan yang diberikan. Saya tadi kayaknya kecepatan ya, jadi mungkin yang saya ceritakan tadi slide yang ini, jadi oke dilanjut dulu aja ke nomor 40. Karena itulah sejak masa Wahaprabu Watugunung selalu diajarkan agar jangan pernah menerima ing pandum. Maka sejak zaman tersebut, jika Sang Hyang Jagat Pratingkah salah, maka pasti ada Mahaprabu dari Nusantara yang menyerang Kahyangan dan menaklukkan Sang Hyang Jagat Pratingkah. Ya, makanya kadang-kadang yang saya bingung tuh itu kenapa tiba-tiba ada istilah nerimo ing pandum gitu. Karena kalau nerimo ing pandum itu kan Mojopahit nggak mungkin ekspansi. Nenek moyang kita ya ditaruh wilayahnya segini ya segini aja gitu. Justru karena tidak nerimo ing pandum itu maka memperluas wilayah kan. Ya contohnya ya kita dilahirkan dari kecil ya. Kalau kita nerima ing pandum ya kecil aja gitu. Tapi kita tujuan sekolah dan sebagainya itu kan supaya kita nanti mendapatkan hal yang lebih gitu kan. Jadi bukan menerima apa adanya gitu. Jadi jangan pernah menerima apa adanya, kata-katanya kan itu kan sebenarnya. Oke, mari kita lanjut. Tanah air yang luas diperoleh leluhur dengan perjuangan yang cukup berat. Jadi bukan dengan menerima ing pandum, maka sudah selayaknya kekuatan yang digunakan leluhur saat dilepas dari Atlantis agar bisa diterima oleh anak cucu di Nusantara ini. Ya. Jadi penjelasan dari kata-kata tadi ya. Jadi kekuatan tadi diberikan agar kita tidak nerima ing pandum gitu. Karena kalau nerima ing pandum buktinya kemerdekaan negara ini aja diterima dengan perjuangan kan, bukan karena nerima ing pandum. Cukup besar pengorbanan dari para pejuang sampai negara kita bisa merdeka. Itu bukti tidak nerima ing pandum. Kalau nerima ing pandum ya kita dijajah saja selamanya.
Ya, lanjut. Kejelian akan membedakan apa yang pantas diterima dan tidak pantas diterima. Maka agar tidak terjebak oleh kekuatan para buto yang menginginkan manusia salah arah, sangatlah perlu untuk terlatih menggunakan mata satu. Ini sudah kita jelaskan berkali-kali bahwa karena di depan mata kita ini tidak terlihat, sehingga kita hanya bisa melihat dari ekor mata. Kalau kita melihat pakai ekor mata, itu nggak mungkin pakai dua mata. Berarti hanya menggunakan satu mata. Maka harus cukup terlatih dalam menggunakan mata satu, bukan menggunakan dua mata. Oke, lanjut. Bayangan buto yang susah dilihat akan bisa terlihat dari ekor mata. Karena tidak akan terlihat aslinya. Buto kalau dilihat dengan dua mata, jadi memang perlu terlatih menggunakan mata satu sesuai petunjuk mata dari Mataram. Saya tadi kecepatan ya. Nanti ini sudah saya jelaskan yang tadi. Jadi kayaknya dilanjut dulu aja. Biar cepat selesai. Mataram mengajarkan ajaran yang berpatokan pada wayang kulit, bukan wayang orang, dan wayang kulit para satria selalu digambarkan bermata satu. Ya, bisa dilihat kok itu semua satria dalam wayang kulit pasti matanya satu. Begitu juga Dewa, begitu juga Batara, begitu juga Prabu, Mahaprabu, Patih dan sebagainya, pasti matanya satu penggambarannya. Karena dan itu kan hanya menunjukkan bahwa lihatlah menggunakan ekor mata ya, supaya semuanya menjadi lebih terlihat dengan jelas gitu. Dan itu butuh latihan memang. Monggo dilanjut. Kamul yaning yang samirono arso terda andamel ayuning trigono. Kalau ini tidak perlu dijelaskan karena ini kata-kata saya terhadap sana karena sebagai tanda terima kasih sudah diberitahu banyak gitu Pak. Oh, jadi itu, karena sana mendengarkan juga, jadi ini kata-kata penutup dari saya kepada sana. Kirain password Mas Agung, bukan ya? Oh enggak Pak, bukan password. Kalau yang gambar yang terakhir ini kan tentang ini toh Pak, apa namanya? Mengingatkan masyarakat bahwa akan terjadi proses kumambangi watu hitam gitu. Ya. Mas Agung, saya mau ucapkan tadi ada 2 doktor di sini, satu Bu Nur Sudiati, satu lagi sahabat saya Asgar. Dokter Asgar nih kita plesetin asli Garut. Namanya aslinya Agus Sunaria. Beliau ini eselon 2 di Kemenku. Jadi ini mau belajar apa nih? Saya nggak ngerti. Mungkin mau belajar gelap ngampar tadi. Oke, adik-adik, tadi saya belum perkenalkan ya. Satunya Aima Ayunda Ignesia. Ini putrinya Mas Rahadian ternyata. Satu lagi Sondak dari Batak. Jadi nanti ya, Dek, rekamannya ditunjukin Bu Guru, Pak Guru Bahasa Indonesia harus dapat A. Jadi kalau di Amerika, nanti kamu kalau udah gede, nanti kagum ngelihat prestasi kamu. Kalau di Amerika kan anak Om juga kuliah di sana, yang dicari itu ya prestasi ini sebenarnya. Keberanian kamu membaca, memang tidak perfect tapi nggak apa-apa. Dan jam segini masih bisa melek ya, itu luar biasa. Oke ya, Dek, saya remove dulu karena Om mau undang satu lagi. Ada testimoni. Saya remove akunnya Anjang Silati ya. Oke, tunggu Mas Agung. Saya mau invite satu lagi. Ada rekan kita Raffi. Nah ini Raffi Rizkullah. Coba invite. Kita tunggu sebentar. Halo. Halo. Raffi, salam kenal. Salam kenal Mas Marius, salam Nusantara semua. Salam Nusantara, salam menyan. Ini posisi di Melbourne atau di mana? Oke Mas, di Melbourne saya Mas. Melbourne.
Weh, dasar di Mas sana Agung, berarti salam jam kenal Mas 1 ya? Agung. Ya, Salam salam kenal. juga Mas Raffi. Salam kenal. Oke. Ini berarti udah jam 1 ya di sana ya? Jam 1.10 Mas Marius. Oke. Iya, 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 iya. Saya biasanya nongkrong di Lonsdale, di Spencer situ, Mas. Widih. Kalau Mantap. di depan dulu nonton Australian Open deh. Wih. Udah lama Mantap nih Mas lockdown, Marius. saya nggak ke Melbourne, banyak warung kopi sekarang, keren di sana, keren. Oke, thank you Rizky. Ya, saya mau play salah satu video ini. Kelihatannya kamu merekam. Ini saya pengen cerita kamu dari apartemen kamu. Ini saya dari Mas Nogo. Saya mau konfirmasi, namun sebelumnya kita play dulu rekan-rekan, ada 35 detik. Nah, ini apa ini, Rizky? Bisa diceritain nggak? Perkenalkan, nama saya Raffi. Jadi minggu lalu pas hari Rabu, pas banget hari Rabu, aku baru selesai sembayang kan, Mas Marius. Habis baru selesai sembayang, terus ngelihat ada sesuatu yang di langit ya kan. Apaan itu kan? Saya pertama kira helikopter. Nah, terus saya waspada aja, saya keluar balkon. Loh, kok nggak ada suara helikopter yang kayak biasanya ya? Nah, terus ada kelap-kelip gitu. Saya rekam aja ini buat rame di Atlantis Series ya kan. Terus pas saya rekam, nggak tahu ya, ini aku merasakan energi yang berbeda pas ngeliatnya. Itu satu. Dua, terbangnya bisa ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, Mas Marius. Aku ngeliat sendiri pakai mata saya soalnya. Dan aku rekam, terus aku kirim kan ke Mas Timi. Nah, terus pas dilihat sama Mas Timi juga, ternyata katanya AFO ya Mas ya. Jadi aku kaget juga, tapi bersyukur sih aku bisa ngelihat, soalnya keren banget Mas Marius. Bisa ngeliat pakai mata sendiri soalnya. Nggak nyangka. Media sana ada memberitakan nggak di Sydney Morning Herald sekarang? Ada pemberitaan di media massa? Saya nggak pernah nonton berita, Mas. Maaf, Mas. Agak mengganggu kedamaian pikiran, Mas. Distraksi lah. Oh, jadi itu nggak turun ya? Jadi arahnya bisa vertikal, bisa horizontal gitu? Bisa gini, Mas. Bisa gini, ke atas, ke bawah, terus lanjut lagi, terus ke atas, ke bawah. Itu sih yang aku lihat ya. Masih inget kok. Oh. Iya. Itu tepat hari Rabu minggu lalu ya? Iya, persis Rabu minggu lalu, Mas. Tepat kita lagi bahas juga ini. Nah, ini saya dapat kiriman juga, ini video dari Ciamis. Coba ini kita lihat. Ini enggak jauh beda, ini tanggal 20. Ya, seperti itu. Kurang lebihnya di tanggal yang berdekatan. Nah, menurut Mas Agung, analisanya apa ini, Mas? Untuk yang Raffi jelas tuh pasti AFO kan, bukan. Kalau kita kan tidak pernah ngomong unidentified flying object, Pak, karena kita selalu identified gitu. Jadi kalau kita ngomong Atlantis flying object gitu yang dilihat sama Raffi. Terus untuk yang itu yang ya itu kelihatan banget kan dari gerakannya dan sinarnya dan ininya.
Kalau dikatakan meteor kan meteor nggak begitu. Kalau dikatakan, kalau meteor kan cuma satu arah ya, tidak naik turun, nanti turun aja gitu. Dan mengarahnya selalu ke satu posisi gitu. Ini kan gerakan ke sana ke sini. Jelas Iya. itu sesuatu benda. Kelihatannya ini nggak turun-turun ini ya. Ini kayak mendatar ini dari sini nih kelihatannya. Iya. Ini mendatar ini. Iya. Nah ini kan mendatar ini nggak turun ini. Nah ini Iya. loncat ini ke kanan ini. Iya. Ini Dan pakai saya yakin kamera. Australia juga belum sanggup bikin kayak gitu. Australia juga belum sanggup kayaknya. Jadi betul-betul itu AFO menurut versi saya. Ini padahal pakai kamera biasa ya, Raffi. Kamera HP saya, Mas. Oh. Tapi nggak mungkin ada masa seperti ini kalau nggak ketangkep radar ya, Mas Agung ya, nggak mungkin ya. Bisa saja ketangkep radar, tapi pemerintahnya kan nggak ngumumin Pak biasanya. Oh. Yang ada biasanya penolakan kan bahwa ini alamiah, ini apa, ini itu, ini tapi hanya untuk menunjukkan bahwa seolah-olah nggak ada gitu. Jadi biasanya yang terjadi seperti itu. Ya seperti itu aja Pak, lihat di Majene itu matahari terbit dari utara gitu. Tapi kan komentarnya terus kemudian itu adalah hal yang wajar badokmu gitu loh menurut saya. Matahari terbit kok dari utara itu badokmu lalu ngomong wajar. Ya. Oke, saya rasa cukup. Raffi, thank you ya, makasih. Sami-sami, Mas. Nanti kalau saya ke sana saya kontak ya. Wah, kabarin langsung aja, Mas. Oke. Nongkrong di Lonsdale kita ya. Oh ya. Ikut ya. Karena ya nanti Februari mungkin karena Ritz Carlton mau buka Februari 2022 gitu. Oke. Mas Agung minggu depan itu apa topiknya Mas? Masih Jaya Gotong balik. Nanti untuk topiknya apa, judulnya apa nanti ya Pak ya. Tapi jelas masih Mas Jaya Gotong balik. Tapi Pak Marius mau kan ikut open mic sama saya? Boleh Mas. Tapi tunggu COVID turun dulu Mas. Ini karena lagi tinggi. Oh iya. Raffi, di COVID di Melbourne gimana? Katanya udah lepas masker ya? Gimana di Australia? Saya nggak pernah pakai masker, Mas. Oh gitu? Saya nggak tahu sih. Saya juga ngikutin dari leluhur saya juga yang ngomong saya ini. Nggak usah takut lah. Yang penting jaga diri, jaga makanan, jaga olahraga, aman seharusnya. Oh, tapi udah vaksin ya? Enggak, saya nggak vaksin juga, Mas. Oh, loh, sampai sekarang belum vaksin? Belum. Saya nggak percaya vaksin, Mas. Saya nggak percaya vaksin. Wah, hebat. Ini Raffi masih kuliah atau? Kuliah, Mas. Kuliah. Oh, masih kuliah. Oh, oke. Masih muda. Ya oke, selamat. Nanti minta kontribusinya lagi ya. Kapan-kapan nanti kalau kita ada invite apa-apa lagi. saya langsung kontak Mas Timi lah, gampang. Sip. Rekan-rekan menyaner semuanya, kita punya teman di Melbourne, akunnya namanya Raffi Rizkula. Silakan follow, kalau ada apa-apa bisa kontak ke Australia. Oke Mas Agung ya, Raffi, Mas Naga Tapak Angin, terima kasih luar biasa slide-nya 45+1, juga Mas Iwan dan Mas Radian dan teman-teman lain yang telah menyiapkan acara ini, dan juga 134 terima kasih. Tanpa menyaner kita nggak ada artinya, masa ngomong sendiri nggak ada yang dengerin. Jadi ini semua untuk menyaner Melbourne ini, Mas. Oke, salam menyaner. Menyaner Melbourne ini. Oke, sampai jumpa. Sampai. Ya, Rabu menyaner.